Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian ketiga tentang prinsip atau pakaian di dalam Islam, ya. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang adab-adab berpakaian atau etika berpakaian, maka pembahasan kita pada kali ini adalah tentang pakaian-pakaian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh syariat Islam. Sebenarnya kalau kita perhatikan pada adab-adab sebelum ini, maka kita sudah mengetahui apa yang diharamkan di dalam berpakaian. Ya, ketika pakaian kita menyelisihi adab-adab yang kita sebutkan tadi atau prinsip-prinsip yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, maka pada dasarnya itu merupakan pakaian yang diharamkan oleh syariat Islam atau oleh syariat kita. Yang pertama, pakaian yang diharamkan atau pakaian yang tidak diperbolehkan adalah pakaian yang tidak menutupi aurat. Ya, kalau adab berpakaian adalah menutupi aurat, maka yang diharamkan adalah yang tidak menutupi aurat kita. Karena sesungguhnya menutupi aurat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah syariat kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan liyuwari sawatikuma, ya, untuk menutupi aurat kalian berdua. Jadi pakaian itu diturunkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutupi aurat kalian. Sehingga ketika aurat tidak ditutup, maka pakaian tersebut termasuk dalam pakaian yang haram atau yang tidak boleh digunakan. Jadi kalau seandainya kita memiliki pakaian yang tidak bisa menutupi aurat kita, maka pakaian tersebut sebaiknya jangan digunakan di tempat publik. Mungkin ada yang bertanya, apakah tidak boleh kita gunakan, Ustadz? Ya, maka jawabannya boleh kita gunakan pakaian yang tidak menutupi aurat tadi, tetapi hendaklah pakaian tersebut digunakan di tempat-tempat privat, di tempat-tempat yang tidak ada orang selain muhrim kita, ya, di rumah, ya, di kamar dan lain sebagainya. Maka ini tidak mengapa. Selain itu, yang harus kita perhatikan di dalam masalah pakaian yang tidak menutupi aurat tadi adalah pakaian yang membentuk lekuk-lekuk tubuh kita. Rasulullah SAW menyebutkan min ahlin nar, sinfani min ahlin nar, dua kelompok yang termasuk dari penghuni neraka. Di antaranya adalah wanisaun kasiyatun ariyat, wanita yang berpakaian namun dia dianggap telanjang, ya, berpakaian tapi telanjang. Apa itu? Adalah wanita-wanita yang menggunakan pakaian, tetapi kemudian pakaian yang dia gunakan tadi membentuk lekuk-lekuk tubuhnya. Kalau ditanya apakah ini sudah menutupi aurat, maka mereka menjawab sudah menutupi aurat, tetapi masih tetap membentukkan aurat-aurat tersebut, sehingga ini juga termasuk pakaian yang diharamkan. Kemudian yang kedua, ya, pakaian yang digunakan adalah pakaian lawan jenisnya. Ya, kalau pakaian digunakan dari pakaian lawan jenisnya, maka ini menjadi pakaian yang haram. Misalnya seseorang membeli pakaian yang mana pakaian tersebut sudah menjadi ciri khas untuk lawan jenisnya. Kita lihat hari ini kan banyak orang perempuan misalnya menggunakan pakaian laki-laki. Ya, laki-laki ada juga yang menggunakan pakaian perempuan. Maka pakaian ini menjadi haram bagi orang tersebut menggunakannya. Ya, sebaiknya disedekahkan atau diberikan kepada lawan jenisnya, karena itu memang bukan pakaian mereka. Rasulullah SAW melaknat, ya, la'ana Rasulullah SAW al-mutashabbihaini minar rijal bin nisa wal mutashabbihat minan nisa bir rijal. Ya, Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Di dalam apa? Salah satunya adalah di dalam berpakaian. Kemudian pakaian yang diharamkan terkhusus bagi laki-laki adalah emas dan sutra. Jadi kalau ada pakaian yang terbuat dari emas
atau disulam dengan benang emas, atau disepuh walaupun mungkin tidak semuanya emas tapi ada kandungan emasnya, atau dari sutra, maka ini menjadi pakaian yang haram khusus bagi laki-laki. Sedangkan bagi perempuan maka tidak mengapa. Ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati wa hillun linisaiha." Ya, sesungguhnya dua bentuk ini yaitu emas dan perak emas dan sutra adalah diharamkan bagi laki-laki dari umatku dan dihalalkan bagi wanitanya. Ya. Kenapa kalau kita ditanya kenapa begitu, maka kita tidak bisa menjawab bagaimana, karena itu merupakan salah satu sesuatu yang harus kita imani saja. Ya. Begitu perintahnya, maka kita pun mengikuti sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, ya, adalah menggunakan atau pakaian yang menjadi kekhususan dari orang-orang kafir. Ya, ini sebenarnya sudah kita sebutkan, tetapi di sini kita ingin jelaskan lebih mendalam bahwasanya pakaian yang menjadi atau pakaian orang-orang kafir yang dianggap khusus bagi mereka, ini yang kemudian tidak diperbolehkan atau diharamkan bagi kita menggunakannya. Sedangkan pakaian yang sifatnya global, semua orang sudah menggunakannya, maka tidak mengapa, karena Rasulullah SAW menyebutkan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini termasuk semuanya dalam segala hal, ya, baik itu kebiasaan mereka, adat mereka, dan termasuk juga adalah pakaian mereka. Kemudian, ya, yang perlu kita ketahui adalah hendaknya pakaian tersebut atau yang kita maksud dengan pakaian yang diharamkan adalah pakaian yang memiliki simbol kesombongan dan keangkuhan. Ya. Ketika pakaian tersebut memiliki simbol kesombongan dan keangkuhan, ketika seseorang menggunakannya, maka pakaian ini bisa menjadi pakaian yang diharamkan. Ya. Misalnya ketika seseorang menggunakan pakaian tersebut, dia merasa lebih bagus atau lebih mulia dari orang lain, maka pakaian yang digunakan tersebut bisa menjadi pakaian yang diharamkan. Makanya di dalam syariat kita ada yang disebut dengan istilah libasus syuhrah, ya, pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah ini tidak boleh digunakan. Karena syuhrah ini bisa berarti ketika kita memakai pakaian tersebut, kita berbeda dari yang lainnya. Ya. Kalau misalnya kita duduk di tengah orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah, kita katakan misalnya, kita gunakan pakaian yang menyimbolkan kemewahan, ya, maka ini termasuk yang dilarang di dalam syariat kita. Ya. Tapi kalau kita duduknya di tengah orang-orang yang memang mereka berpakaian seperti itu, maka tidak mengapa. Jadi ukurannya itu adalah di mana lingkungan kita tinggal, hendaklah kita menggunakan pakaian yang sesuai dengan wilayah kita tinggal tadi, dengan kriteria bahwasanya pakaian tersebut telah menutupi aurat kita. Ya. Kemudian termasuk juga yang dianggap sombong adalah pakaian yang isbal. Ya. Pakaian yang isbal ini termasuk disebutkan oleh Rasulullah SAW termasuk sebagai pakaian yang sombong. Ya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW menyebutkan, ya, la yanzurullah yaumal qiyamah ila man jarra izarahu batra. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat orang yang menggunakan, ya, pakaian di bawah mata kakinya karena sombong, ya. Jadi ketika orang menggunakan pakaian yang isbal dan dimaksudkan sombong di sana, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya. Sedangkan kalau seandainya dia menggunakan pakaian isbal tetapi dia tidak sombong, apakah juga diperbolehkan? Maka di sini tentu juga tetap tidak diperbolehkan. Karena ada hadis lain yang menjelaskan, yang lebih umum lagi, Rasulullah SAW menyebutkan ma asfala minal ka'bain minal izari fa finnar. Ya, apa yang ada di bawah dua mata kaki dari pakaian laki-laki di dalam neraka. Tidak disebutkan di situ sombong. Tetapi di sini kita ingin sampaikan bahwasanya menggunakan pakaian yang di bawah mata kaki atau isbal itu dikategorikan oleh Rasulullah SAW sebagai pakaian yang mengandung kesombongan. Bukan berarti bahwasanya kalau kita tidak sombong tidak mengapa. Ya,
Karena ada dua hadis di dalam masalah ini, di mana hadis yang pertama itu lebih umum daripada hadis yang kedua ini tadi. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kita sampaikan di dalam bab pakaian ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.